Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Suryo, kemudian sudah bergabung juga ini Pak Ismunandar dari STIG, terus dari ID Food sudah bergabung juga nggih? Saya Bapak sudah Oh bergabung. nggih, Bapak Sugeng nggih. Selamat pagi Pak Sugeng. Selamat pagi Bapak. Nggih. Yang saya hormati pula teman-teman semuanya dari Badan Usaha Milik Desa se-Kabupaten Temanggung. Eh, Mohon izin Bapak semuanya narasumber, ini baru 51 yang sudah bergabung dari 266 BUMDes yang seharusnya ada di forum ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon izin saya waris dari Permades Kabupaten Temanggung mewakili Bapak Kadin, Bapak Eko, karena saat ini beliau sedang ada acara lain gitu. Pagi ini ditimbali Pak Bupati karena ada permasalahan yang urgent. Kemudian setelah itu nanti Pak Eko juga akan langsung ke lapangan, ke Desa Tretep, Bendungan. Ini karena ada permasalahan yang terjadi di desa tersebut, sehingga mewakilkan kepada saya untuk bisa membersamai Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, telah bergabung sekitar 51 nih, 51 peserta. Insya Allah banyak dari badan usaha milik desa di wilayah Kabupaten Temanggung yang saat ini ingin segera mendengar informasi apa gitu, yang dari STI dan juga yang dari ID Food. Karena hal-hal yang baru ini sangat menarik untuk bisa kita dengar, untuk kita cermati bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama ini Pak Suryo, Pak Ismunandar, Pak Sugeng, setiap seminggu sekali, ya kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali, kami mengadakan agenda Sapa Bumdes. Jadi Sapa Bumdes itu bisa dilaksanakan lewat Zoom, juga kadang-kadang kita laksanakan terjun langsung ke desa-desa atau ke wilayah kecamatan. Harapan kami dengan adanya Sapa Bumdes ini, itu ada media komunikasi, ada edukasinya, ada penyampaian informasinya itu. Jadi antara kami selaku Dinpermades Kabupaten Temanggung dengan teman-teman BUMDes itu terjalin hubungan yang erat gitu nggih. Jadi informasi apa yang ada di lapangan, informasi apa yang ada di kami itu bisa tersampaikan dengan baik. Selain itu juga kita pengen menggandeng dari pihak-pihak lain, pihak ketiga itu nggih, ya kadang-kadang ada pedagang, kadang-kadang ada dinas terkait nih. Biasanya dari Dinpermades Provinsi itu selaku yang memberikan pembinaan terhadap BUMDes juga kita lakukan Zoom seperti ini untuk peningkatan kapasitas. Kadang-kadang juga ada pihak-pihak yang lain, termasuk yang dinas-dinas di Kabupaten Temanggung. Saat ini insya Allah akan kita sampaikan bersama, yang akan kita informasikan bersama kepada teman-teman BUMDes itu hal-hal yang barangkali nanti baru dan butuh mencermati karena ada proses pelaporan itu secara digital itu teman-teman BUMDes juga merupakan hal yang baru. Ini mohon nanti dari narasumber Pak Ismunandar bisa menyampaikannya itu dengan rinci, Jadi teman-teman bisa mencermati, oh
ternyata ketika menggunakan aplikasi ini, aplikasi Vita, itu pengelolaan keuangannya bisa dilaksanakan dengan mudah. Gitu. Kemudian nanti dari Pak Sugeng, dari ID Food, ID Food, ngoten nggih Pak Sugeng nggih? Ya, Betul Pak, ID Food Pak. ID Food. Nggih, barangkali nanti bisa memberikan informasi kerjasama yang menarik, bukan hanya BUMDes yang menjual sebagai warung, tapi barangkali BUMDes itu bisa mensuplai barang-barang ke ID Food. Harapan kami seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam kegiatan Sapa BUMDes ini nanti teman-teman barangkali bisa memberikan laporan ke kami, laporan baik lisan maupun secara global makro itu. Kira-kira permasalahannya ada di lapangan itu apa? Nanti ini teman-teman dari BUMDes kami minta memberi masukan. Oh, kita kesulitan dalam misalnya itu pembuatan program kerja, barangkali seperti itu. Kita kesulitan dalam pemasaran usaha. Nah, ini nanti kita semua akan mengupas permasalahan-permasalahan itu sehingga bisa dicari solusinya seperti apa. Kemudian sebelum kami sampaikan kegiatan ini ke moderator, sekilas akan kami sampaikan data-data yang perlu diketahui oleh teman-teman di BUMDes ini. Bisa di-share Mas Abi? Ya, jadi profil BUMDesa Kabupaten Temanggung itu saat ini jumlahnya ada 266 BUMDes dari 266 desa. Yang sedang mendaftar nama itu ada 1 BUMDes yang terverifikasi nama. Jadi ini pendaftaran nama sudah diverifikasi, tapi belum ditindaklanjuti, ada 10 BUMDes. Kemudian yang perlu ada perbaikan badan hukum, dokumen badan hukum perlu perbaikan ketika mengajukan badan hukum ada 16 desa, 16 BUMDes. Kemudian yang sudah berbadan hukum ada 239 BUMDes. Itu alhamdulillah sudah banyak yang berbadan hukum, tapi konsekuensi dari badan hukum itu maka kita harus lebih fokus dalam mengelola kegiatan badan usaha milik desa bersama. Kemudian untuk nama-nama yang terverifikasi, ini barangkali dari teman-teman BUMDes itu bisa Mondoretno, Wonotirto, sebelumnya Mas. Ya, Leter, Getas, Kalimanggis, Kebelukan, Gandulan, Warakan, Telahap, Siloh Sabrang, silahkan untuk bisa ditindaklanjuti. Jadi dari nama yang sudah terverifikasi nanti harus membuat perdes pendirian BUMDesnya dan sebagainya sampai nanti perlu ada pendaftaran badan hukum. Kemudian ada satu ini yang ada perbaikan nama, BUMDesa Bina Rezeki Utama Pager Gunung, Desa Pager Gunung. Barangkali ini susunan nama itu ada yang dianggap kurang pas gitu dari Kementerian Desa. Silahkan untuk bisa dilakukan perbaikan nama. Untuk komunikasi lebih lanjut bisa menghubungi kami. Kira-kira permasalahannya di mana? Gitu. Monggo nanti dari Desa Pager Gunung, Kecamatan Hulu. Kemudian yang perlu ada perbaikan dokumen, ini biasanya terkait dengan anggaran dasarnya, barangkali masih salah, ini perlu dilihat
dilihat di aplikasi. Aplikasinya itu biasanya nanti ada, oh saya kurangnya itu dokumen apa itu. Nanti silakan untuk bisa dicermati lagi, lalu diperbaiki. Kemudian terkait dengan jumlahnya, ini per kecamatan ya, per kecamatan itu rekapnya seperti ini, tidak perlu saya sampaikan, nanti kita share ke teman-teman BUMDes, nanti dari teman-teman pendamping juga bisa mencermati dan disampaikan kepada desa wilayah masing-masing. Kemudian terkait dengan laporan pertanggungjawaban, ini laporan akhir tahun 2025. Ini kami rekap baru 76 BUM desa yang sudah mengirimkan laporan ke kami. Apakah itu sudah benar? Apakah itu masih salah? Apakah itu kurang pas gitu? Itu masih kami cek nih, tapi tidak bisa kami cek secara detail. Kami menerima yang 76 ini, kami sudah berterima kasih sekali pada BUMDes. Itu berarti BUMDes sudah punya komitmen untuk membuat laporan. Kami harap BUM desa yang lain yang belum mengirimkan laporan untuk bisa segera mengirimkan ke kami, karena akhir tahun 2025 itu sudah lama, ya, sudah 8 bulan yang lalu. Ini seharusnya teman-teman dari BUMDes juga sudah menyelesaikan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Hal ini sangat penting karena di tahun 2025 teman-teman BUMDes itu mengelola anggaran untuk ketahanan pangan yang minimal ada 150 juta per BUMDes. Ini kami harap teman-teman BUMDes itu bisa fokus untuk bisa menyelesaikan laporan, sehingga ketika nanti ada audit dari inspektorat maupun dari BPKP, insya Allah dokumennya sudah lengkap. Gitu, nggih. Kemudian catatan atas laporan yang sudah dikirimkan, ini perlu kami sampaikan, nggih, terutama yang teman-teman yang belum membuat laporan, biar nanti bisa mengetahui kelemahan-kelemahan, kekurangannya apa. Itu nanti bisa diantisipasi. Yang pertama, beberapa belum menarasikan secara rinci sehingga belum dapat menggambarkan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan dan capaiannya di tahun 2025. Jadi kegiatannya apa, ternak sapi, ternak kambing, kegiatannya itu untung atau rugi, atau anggarannya itu sudah terpakai semua atau masih ada sisa, ada saldo dan sebagainya, itu perlu dinarasikan. Kemudian untung ruginya, kalau rugi kenapa, untungnya itu seperti apa, berapa persen, itu juga perlu untuk dinarasikan. Kemudian yang kedua, penyajian laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan laba rugi, sebagian ada yang melampirkan, sebagian belum ada, dan beberapa BUM desa yang sudah melampirkan juga belum bisa dibaca dan dipahami kebenarannya. Jadi laporan ekuitas itu yang seperti apa? Itu barangkali ketika nanti sudah menggunakan aplikasi yang dari STI ini bisa secara otomatis bisa dilaporkan. Tapi karena sekarang itu masih manual, itu sehingga teman-teman dari BUM desa perlu mencermati, juga perlu memahami. Tidak semua memahami ekuitas itu apa. Kemudian laba rugi itu cara menghitungnya seperti apa, itu kadang-kadang dari teman-teman pengurus BUMDes itu
belum banyak yang memahami secara utuh. Kemudian yang ketiga, masih banyak yang belum melampirkan dokumentasi kegiatan BUMDESA. Jadi ketika melakukan transaksi, hal-hal yang penting, misalnya ada musdes, itu perlu ada dokumen-dokumennya. Baik itu dokumen foto maupun dokumen-dokumen yang lain. Kalau misalnya rapat kan berarti perlu ada berita acara hasil rapat. Ketika ada apa rembugan dengan barangkali proses pengadaan barangnya untuk beli sapi, beli kambing, ini kan juga perlu ada dokumentasi. Apakah itu nota, apakah itu foto-foto untuk bisa meyakinkan ketika nanti diajukan ke musdes. Perlu ada dokumen-dokumen yang bisa untuk bukti transaksi itu. Kemudian yang keempat, ada laporan pengawasan belum mencerminkan realitas kegiatan pengawasan. Jadi ketika teman-teman pengawas itu membuat laporan pengawasan atas dasar laporan dari pengelola BUMDes, itu berarti kan yang perlu disampaikan laporan pengawasan apa saja. Ini kan juga ada kaidah-kaidahnya, ada aturan-aturannya, sehingga bisa dibaca oleh semua pihak yang terkait. Barangkali ketika nanti menggunakan aplikasi, teman-teman pengawas juga bisa memberikan laporannya itu formatnya itu sudah baku di aplikasi, barangkali nanti bisa disampaikan dari STI. Kemudian yang kelima, masih ada yang hanya melaporkan dokumen laporan keuangan saja, belum sesuai dengan contoh format sebagaimana lampiran Permen Desa. Ini yang menjadi permasalahan utama. Ketika nanti sudah mengaplikasikan aplikasi Vita, insya Allah sudah sesuai dengan Permen Desa. Mboten nggih Pak Ismunandar, insya Allah nanti bisa menjadi solusi yang terbaik. Kemudian sebelum kami tutup, ini perlu kami sampaikan pesan-pesan kami kepada teman-teman BUMDes. Jadi yang pertama perlu adanya tertib administrasi. Perlu adanya tertib administrasi. Jadi apa yang pernah kita tulis dalam program kerja itu yang dilaksanakan. Apa yang kita lakukan itu adalah yang sudah pernah tertulis, yang sudah pernah tercatat. Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak pernah direncanakan, itu berarti kan melanggar kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Itu menjadi catatan kesalahan bagi BUMDes masing-masing. Kemudian yang kedua, perlu adanya fokus di bidang usaha. Ketika di program kerja itu, di anggaran dasar itu sudah menentukan jenis usaha, yaitu fokusnya di situ. Jangan berpikir untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain, walaupun itu kegiatan itu punya prospek yang bagus. Walaupun itu prospeknya bagus, ketika belum masuk dalam perencanaan program, belum masuk dalam anggaran dasar, itu tidak perlu untuk dilaksanakan. Jadi fokus terhadap kegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian perlu adanya mitigasi risiko di awal tahun, di tahun-tahun sebelumnya bahkan, itu teman-teman BUMDes sudah membuat rencana kegiatan, barangkali setelah tahun berikutnya ternyata ternak ayam kurang bagus prospeknya. Banyak pengusaha yang rugi. Itu berarti di sini kita harus ada mitigasi risiko. Ketika kok ternyata dilanjutkan kok terjadi kerugian, sebaiknya perlu antisipasi. Apakah sekarang itu ditutup dulu usahanya? Apakah perlu dihentikan sementara? Apakah nanti harus kerjasama dengan pihak ketiga dan sebagainya? Ini
perlu dikaji ulang. Kemudian yang keempat, perlu adanya pengembangan jejaring, ya, jejaring. Jadi untuk pemasaran itu teman-teman BUMDes barangkali ada kesulitan. Kalau misalnya itu untuk ternak budidaya lele barangkali. Budidaya lele, teman-teman BUMDes kesulitan untuk memasarkan. Berarti kan harus ada kerjasama dengan pedagang yang bisa memasarkan ke pasar gitu, ke pasar. Barangkali kerjasama dengan perusahaan atau barangkali dengan BUMDes yang lain barangkali seperti itu perlu adanya pengembangan jejaring kerjasama. Kemudian yang terakhir, perlu adanya semangat dan doa ini ya. Jadi teman-teman biasanya kalau belum ada keuntungan, semangatnya kendor. Dari awal direncanakan keuntungan mungkin bulanannya sudah lumayan untuk gaji dan sebagainya. Ternyata sudah dilaksanakan ada kerugian, semangatnya kendor. Itu justru akan mematikan usaha dari desa. Karena itu semangat harus tetap kita jaga untuk kita eh, pertahankan nanti teman-teman yang terkait barangkali ada kepala desa, ada perangkat desa yang bisa menjadi support dari pengembangan usaha itu, silakan untuk sering dijak ngobrol, sering dijak tukar pendapat gitu. Barangkali ada solusi-solusi yang bisa di dicari ketika kita sudah menyampaikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Saya kira itu dari kami. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Mohon nanti dari teman-teman narasumber itu bisa memberikan yang terbaik kepada BUMDes yang ada di Temanggung. Untuk selanjutnya nanti kami serahkan kepada Pak Suryo, ini selaku moderator yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.